Alright, mampukah EVOS Glory mendapatkan game kedua? Ataukah Fnatic Onyx mendapatkan match point-nya? Velodrome, pada tepuk tangannya! Let's go, got the lead up now. Apakah match point yang akan dikantongi oleh Fnatic Onyx di Best of 5 series kita atau Sang Macan Putih akan mulai mengaum dengan begitu keras di hutan Land of Dawn? Start the jungle, Kairi dan Annabelle akan mencoba untuk melakukan rotasi dengan cara mirror. Sepertinya mereka ingin berfokus kepada XP lanernya. Karena dengan rotasi seperti inilah mereka akan bisa lebih sigap dalam team fight di menit 1.20 sampai dengan 1.40. Ini akan menjadi rotasi yang cukup intens seperti di early game. Dan terlihat dari Lutfi dan Suns yang ingin bekerja sama untuk memanfaatkan bagaimana scavenger craft di dua tempat yang berbeda. Nah ya, memang berhasil untuk diamankan, tapi lihat, Kiboy sudah memberikan coverisasi yang begitu early untuk di early game. Dan tentunya butuh satu buah wave untuk Suns untuk mematahkan setup dari team fight di area total nanti. Tapi Suns kali ini bakal coba ditabrak begitu saja. Langsung akan ada Petrify Gaming, tapi Trips akan coba di-outplay! Oh my God. Gila Suns! Outplay! Ter-outplay! First blood yang di luar nalar, Inhuman Reaction! Wow, hanya dengan Petrify. Cuma butuh satu Petrify, Prof. Dia bisa meng-cancel begitu banyaknya efek sisi dari Dreams. Onward yang sudah connecting, tapi tidak dengan Earth Shatter. Dan itu malah menciptakan sebuah first blood keuntungan bagi Fnatic Onyx. Oke, tapi Annabelle ke bottom lane, pogging damage ini nggak akan cukup baik ketika mereka harus beradu di dalam Retribution yang Momo Shan. Iya, masih ada waktu 10 detik lagi memang, tapi ingat Dreams akan sedikit tertahan dengan level 4-nya. Primo Ward yang tidak akan langsung siap dari sisi EVOS. Sementara posisi dari Suns dan juga Lutfi tentu butuh level 4-nya. Mereka butuh knockout strike, mereka butuh juga rough wave, tapi Cloud9 sudah memberikan mimpi buruk. Bayang-bayang dia di bawah. Oke, level 4 sudah dapatkan para pasukan dari Fnatic Onyx. Mereka coba terbuka terlebih dahulu menuju ke arah Turtle. Annabelle udah punya power dari Heavy Spin, tapi apakah Fluffy mampu berhasil melakukan zoning out? Terdeteksi kondisinya dari seorang Fluffy. Dan ini akan cukup dilema untuk Fluffy. Siapa yang akan coba dia tangkap dengan penalty shot? Di posisi kali ini penalty shot masih mendapatkan 3. Heavy Spin masih mendapatkan 2, menjadi begitu saja tidak jauh untuk pulang. Dapatkan trip, membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka kehilangan 2 playernya. What the retribution from Kairi. Takeover yang berhasil di antara semua zoning out yang sudah dilakukan dari seorang Annabelle dan juga Fluffy, semuanya sia-sia. Wow, satu buah retribution yang begitu manis dari Kairi, Profesor. Meskipun mereka harus kehilangan 2 punggawa dari Fnatic Onyx, tapi apakah masih worth it? Masih worth it, karena kebetulan ada flicker dari Fluffy juga yang harus dikorbankan. Jadi mau nggak mau untuk 2 menit ke depan, kayaknya mereka bakal mencoba untuk melakukan ganking ke arah XP lane juga. Possible banget untuk bisa men-take down. Karena dari Fluffy-nya juga, karena Kairi sudah mulai berjalan dengan roda dari Basya. Iya, tapi ini bakal ada rotasi yang cukup cepat dibawakan oleh Kairi menuju ke area atas, sementara Fluffy lagi-lagi dengan pressure yang datang dari Lutfi bermain dengan tidak nyaman. Ingat, tidak ada flicker untuk Fluffy selama beberapa detik ke depan. Dan bahkan Suns, memang kita ngelihat satu buah team fight yang begitu manis dari EVOS. Tapi ingat, efek terrified dari Cloud9 ini juga cukup menyeramkan loh. Karena itu yang ngebuat sebenarnya Kiboy dan juga Suns sempat terjebak dari satu buah inisiasi yang sempat mereka buka terlebih dahulu. Ya, bahkan Suns gak sempat loh untuk menggunakan Rock Wave. Itu dia. Petrify yang ready tadi, sirna sia-sia semuanya. EVOS Glory mencoba untuk melawan, tapi sayangnya Turtle yang pertama terlepaskan begitu saja membuild mereka agar ekonominya lebih stabil lagi. Fnatic Onyx masih punya power yang sama, Momochan. Iya, bakal tabrak kali ini Annabelle. Dengan adanya Annabelle harus dikeluarkan begitu saja. Tidak ada defensif lagi mode untuk sosok seorang Annabelle. Membuat kondisinya agak sedikit berbanding terbalik. Kemungkinan di arah Turtle yang kedua ini Annabelle nggak akan siap untuk melakukan kontes. Run dengan plating semaksimal mungkin mendapatkan seluruhnya di saat kondisi sedang berada di tempat yang buruk. Satu buah Coruscant Strike sudah diamankan oleh Brans, Profesor, berkat dengan adanya sedikit planting yang didapatkan di area atas. Ya, dan Warrior Boots juga ya, tidak melupakan bagaimana deny atas physical damage yang begitu tinggi dari Roger. Sehingga tentunya Bran sangat membutuhkan sekali pertahanan dan juga farm yang lebih banyak. Tapi ingat, farm di lane jauh kayaknya bukan opsi karena lawannya adalah Lutfi. Tapi lapaknya karena tidak ada sosok dari Heavy Spin.
Revive dikeluarkan oleh Sans membuat para pasukan dari tim EVOS dipukul mundur dan itu adalah pertanda jangan masuk ke dalam hitlordnya. Retribution free membuat Kairi dan kawan-kawan berhasil mendapatkan 2 turtle 1000 gold difference. Get 1000 gold. Ya, masih ada 2 turtle yang berhasil diamankan oleh Fnatic Onyx. Dan bahkan tadi menurut aku cukup berisiko lagi ya Prof. Karena inisiasinya bisa aja gagal. Untung masih ada 1 buah flicker dari Keyboy. Bisa menyelamatkan diri dan backup dari cewek yang begitu cepat datang. Iya ya, backup sih yang paling terpenting ya. Karena kalau kita ngomongin soal zoning, ya tadi sebenarnya Keyboy juga mengorbankan 1 flicker yang dia miliki. Betul. Jadi mau nggak mau Dream sebenarnya lebih bisa set up duluan. Karena Keyboy nggak punya resource yang cukup. Jadi ditarikan dalam Dream tapi offensive mereka akan coba di-all in begitu saja. Revive dikeluarkan Annabelle. Menjadi garis badan dan bahkan dia melakukan sedikit resetisasi terhadap purple buff yang dia miliki. Retribution jangan sampai Kairi dapatkan. Karena Kairi untung aja nggak ada. Walaupun begitu Annabelle harus kehilangan purple buff di tangan Brans. But it's okay, cuma Annabelle butuh level kali Profesor. Petrify Gaming masih ditahan trigger disiplin yang dilakukan oleh seorang Brans. Tapi Annabelle udah gak ada lagi heavy spin. Mereka bisa all in karena Flavi terperangkap. Tengah penalti saat berhasil mendapatkan 3 tidak akan cukup dengan match-nya. Meanwhile, Flavi Brans from Brans memporak-porandakan player dan Fnatic. Tapi hanya tersisa 1 saja. Kondisi Brans kali ini tidak bisa untuk pulang karena ditangkap oleh Sans. Ditenggelamkan oleh Ratu Pantai Selatan. Wah, 3 pemain berhasil ditumbangkan meskipun hampir saja EVOS. Mereka bisa untuk mendapatkan trade namun ternyata kesempatan itu tidak diberikan dengan sangat amat mudah, Profesor. Wow, team fight yang sangat intens. Setelah tadi ada heavy spin, mereka tahu persis bahwa Annabelle adalah yang mereka tuju. Mereka ingin membuka ultimate untuk Akai. Dan sekarang Sans tinggal bermain dengan recallnya karena dia punya Blood Wings. Dia punya movement speed tambahan. Cooldown dari Ocean ODT-nya juga akan sangat-sangat mampu untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran pemain EVOS Glory. Tapi itu yang benar disebut sama Ranger Emas. Annabelle masih butuh level. Masih butuh level. Masih butuh bahkan item untuk setidaknya membuat dia lumayan tanky di area depan. Dan butuh timing juga gak sih dari tadi soalnya heavy spin selalu Dipaksa digunakan. untuk defense ya. Mata di Keyboy, fokus ke arah Annabelle, dipaksa untuk mengeluarkan heavy spin. Coba pasukan dari Fnatic Onyx, mereka nggak mau lord lebih lanjut. Lihat, ketika Annabelle masih melakukan trigger disiplin terhadap heavy spinnya, Fnatic Onyx langsung memilih untuk mundur. Iya, tapi masalahnya ada cewek juga nih. Ya, mereka memaksa untuk harus paksa. mendapatkan ke arah heavy spin, baru mereka bisa ke arah turtle-nya. Dan Annabelle sebenarnya peka banget sih dengan hal itu. Mau di-trigger untuk heavy spin-nya di pop up, tapi Annabelle masih menahan heavy spin tersebut. Tidak mau terlalu terburu-buru seperti yang tadi Profesor KB bilang. Ini dari tadi kita lihat heavy spin dibuka untuk defensif. Ya, tapi semakin lama untuk di turtle tarik ulurnya semakin clear juga untuk Fnatic Onyx manfaatkan weak minionnya dan sekarang Dipaksa Dreams. team fight, menuju ke arah Annabelle, Bobet dan Keyboy. Penalti saat menyambut Keyboy pada depan sana, Retribution dari Annabelle menyelamatkan turtle mereka yang ketiga. Para pasukan dari Fnatic Onyx, mereka mencoba untuk bermain dari secara jauh, bermain dengan Katie, ditinggalkan Flavi seorang diri, tak ada yang bisa menemani, dan sambung kill di tangan oleh cewek. Calvin Winata kembali menggaruk dan bakal lihat dengan 3-0-3. Poin kill yang didapatkan membuat dirinya makin lebih jauh di atas Brans. Meskipun akhirnya 1 turtle berhasil dipegang oleh EVOS, tidak akan ada perfect turtle untuk Fnatic Onyx. Tapi lagi-lagi Profesor, seperti yang kita sudah bicarakan, tapi tahan dulu cewek. Calvin Winata masih coba untuk memberikan imun dengan adanya Legend Ball, tapi shutdown akhirnya terjadi. One last and lock-in, membalaskan dengan adanya Calcon, knockout strike. KO. Iya, aku bakal kilas balik untuk tim fight turtle tadi. Lutfi, semua mata harusnya melihat ke Lutfi. Dia menzoning Bransnya sehingga walaupun Fluffy tadi jump in dengan adanya penalty zone, tapi tidak ada damage dari Blazing Duet. Dan itu yang membuat Fnatic Onyx menang dalam jumlah. Thanks to Lutfi, dia selalu menutup lini belakangnya agar damage dealer dari EVOS Glory terpisah ketika tim fight besar. Dan itu dia yang kita sempat sounding Momochan. Lutfi objektifnya 2. Antara split push atau zoning Cloudcon dan Brans. Iya, apalagi dia udah punya dominance ice, jadi dia bakal lebih sustain di lini depan. Wah, ini bakal semakin bisa ditabrak lagi oleh Fnatic Onyx. Kairi mencoba untuk membuka map terlebih dahulu. Mengetahui ada posisi dari Dreams, tapi kali ini lihat onward. Kairi sengaja menjadi bait, karena di sana Annabelle akan coba tertinggal. Lihat cewek memberikan damage yang sangat besar. Heavy spin menuju ke arah Brans. Untungnya Purified Gaming menyelamatkan daripada Ratu Pantai Selatan Sans. Kalau tidak ada Purified Gaming, dan bahkan Fluffy membuka penalti zone untuk defensif. Tidak ada jalan untuk maju lebih dalam lagi. Karena kalau mereka maju lebih dalam lagi, kemungkinan besar, sorry to say, wipe out bisa di tangan mereka. Iya, Lutfi sudah menghadang di samping. Sudah siap dengan knockout strike-nya. Lagi-lagi Lutfi yang bermain dengan lane jauh. Dia benar-benar bisa untuk melakukan zoning yang sangat-sangat mencekam EVOS Glory. Mereka benar-benar kayak memberikan duri landak yang begitu tajam
kepada sang macan putih. Tapi entah kenapa aku merasa skirmish dan team fight-nya ini ya, Be. EVOS masih bisa pegang loh. Memang, tapi lagi-lagi Brans harus ada di sana karena EVOS Glory butuh damage dealer-nya. Kalau kita ngeliat garda depannya mungkin kuat banget ada Dreams dan juga Anak Fluffy. Tapi Penta, surprise! Menunjukkan seorang Anapel dengan adanya heavy spin sudah tidak lagi membuat para pasukan dari Fnatic Cody. Lutfi Ya, lihat. Lutfi di depan sana, Anapel mau tidak mau heavy spin for defensive. Lutfi dengan cutting yang dilakukan gagal Wah, untuk mendapatkan Lutfi. siapapun. Tapi setidaknya mereka memastikan Lord kali ini bisa di tangan dari Fnatic Cody. Dengan presence-nya aja Profesor KB, gak ada yang berani maju lagi dari pemain-pemain EVOS Glory. Karena mereka tahu knockout strike bisa muncul kapan aja. Double jab dari seorang Lutfi bisa untuk menangkap ke arah Brand. Makanya dari tadi aku bilang bahwa memang Lutfi, semua mata harusnya melihat bagaimana Lutfi bermain. Dia cuma hadir dengan menunjukkan pasifnya ready. Dia hanya hadir dengan menunjukkan bahwa flicker dan item Hunter Strike-nya juga siap untuk bisa menjegal lini belakang dari EVOS Glory. Setelah itu, gak ada yang bisa escape dari EVOS Glory ketika ada Lutfi di sana. Terpisah menjadi dua untuk formasi dari EVOS Glory. Dipatahkan setupnya oleh Fnatic Onyx. Dan Iya. ini seperti yang dibilang sama Ranger Emas. EVOS Glory memang kuat di era metode late game dan Onyx gak mau membiarkan hal itu terjadi. Game kedua kali ini bahkan, lihat 11 menit aja, Fnatic Onyx mereka udah ngantongin at least 6 turret mereka. Oke, tapi nampaknya dengan kondisi seperti ini, pasif di dua turret ini bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Fnatic. Pasukan Fnatic Cody, mereka bermain dengan kiting. Mereka coba untuk dapetin satu. Mereka memaksa biarkan para pasukan dari tim EVOS keluar terlebih dahulu karena mereka sadar bermain di dalam base turret ini bukan baik untuk tim Fnatic. Dan itu dia, mereka gak akan mau bermain di dalam sana. Mereka mau bermain di dalam kalau Lordnya punya enhance. Iya. Dan lihat, tidak apa-apa ngedapetin turret, tapi yang pasti mereka disiplin. Mereka disiplin. Tapi Oh, cewek, dapet. wah digarukan terakhir tuh Be. Dan bonusnya adalah Blade of Despair dari cewek. Ini akan menimbulkan damage yang sangat-sangat tinggi bagi Fnatic Onyx. Eksekusi bisa mereka lakukan. 90 detik lagi akan ada Lord. Dan kayaknya EVOS Glory gak bakal boleh untuk masuk ke dalam area jungle-nya sendiri. Karena tidak ada tempat yang aman selama ada Karita dari Suns. Sebentar, mereka memaksa tim fight di arah bottom lane karena Kimo udah standby di sana. Dia akan coba menarik Anapel, itu dia. Mereka mencoba untuk memaksa Anapel mengeluarkan heavy spin-nya. Mencoba untuk menangkap seorang Kyrie. Masih ada jalan untuk pulang di depan sana. Luffy dengan standby. Tahu, penalty shot untuk Kyrie. Masih terlalu sakit di depan sana. Kimoy menjadi babi plong. Membuat Wah. Kyrie selamat. Dan Kyrie still survive. Masih survive dan main Fluffy gak punya penalty zone. Bakal coba dipoke oleh cewek kali ini sementara Fnatic Onyx. Mereka lagi-lagi dengan permainan yang disiplin tidak mau terlalu memaksakan. Cukup dengan satu buah turret base saja yang tumbang. Wah, tapi lihat damage deal dari cewek 7.000 bahkan. Di team fight barusan yang sebenarnya team fightnya agak nanggung. Gak besar. Dia Gak cuma besar. mendeliver damage aja agar mengcover Kyrie untuk pulang ke belakang. Tapi 7.000 damage deal Momochan ini kayaknya nggak bakal bagus untuk teman-teman dari EVOS Glory. Bahkan tadi Mereka harus Kyrie- bisa men-shutdown pick off dari Suns dulu. Setuju. Kyrie aja tadi ngeluarin 3.000 damage loh Profesor KB. Dengan posisi dia kena heavy spin, kena juga turret damage tapi kalian Dreams. Oke. Bakal coba dikejar kah tapi di Tapi sini mereka belakang. lihat ada yang lebih nikmat yaitu ada Brad di sana bersama dengan Anapel. Dan Sas, Petrify Gaming masih bisa selamatkan dengan full revive. Tapi ini dia saatnya Sas serigala bersinar. Ganteng-ganteng serigala dari seorang Calvin Minata. Oh my Dan God. dari belakang mereka menimbulkan impact double kill dan seorang Kyrie yang Wah! belakang. Looking for wipe out. Ini bencana. Wipe out oleh Fnatic. Game kedua dihabiskan dan mereka berdansa di depan PES EVOS. Ini dia